Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cek Profesor ya. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Ya, semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya dalam video kali ini, khususnya kita memahami ya atau kita bisa membedakan antara jurnal internasional dan jurnal internasional reputasi. Tentu acuan kita adalah dari regulasi yang terbaru, yaitu dari Kepmendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Nah, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa lihat ini ada Kepmen 39, kemudian di tabel 7 ya, tabel 7 itu dijelaskan mengenai kriteria jurnal internasional. Ini kriteria jurnal internasional. Nah, kriteria yang pertama ya. Jadi kriteria pertama ini ya bahwa jurnal internasional bereputasi ya terindeks pada Scopus. Ya terindeks pada Scopus dengan Simago Journal Rank atau SJR jurnal di atas 0,1 dan sesuai syarat khusus promosi untuk tiap jenjangnya atau memiliki impact factor WF WOS Web of Science di atas 0,05. Jadi rekan semuanya dari sini kita bisa melihat bahwa jurnal internasional bereputasi, nah di sini ini adalah jurnal yang terindeks pada Scopus ya, atau jurnal yang terindeks pada Web of Science dengan kalau yang di Scopus ya SJR-nya di atas 0,1. Untuk yang Web of Science impact faktornya atau jurnal impact faktornya JIF-nya di atas 0,05. Sehingga untuk jurnal internasional yang bukan reputasi, jadi jurnal internasional itu ya jurnal yang terindeks di Scopus tapi dengan SJR di bawah 0,1. Sampai dengan 0,1 berarti itu masuk jurnal internasional. Sedangkan untuk yang SJR di atas 0,1 ya atau kalau WOS berarti jurnal impact faktornya di atas 0,05 maka itu termasuk jurnal internasional reputasi. Tapi di sini ditambahkan ya bila jurnal internasional bereputasi itu ya sesuai syarat khusus promosi untuk tiap jenjangnya. Karena kalau untuk profesor kan ada dua syarat khusus ya. Jadi syarat khusus profesor ada dua. Kalau di sini disebutkan ya, misalnya untuk yang pertama syarat khusus yang pertama di sini ya minimal ya kuartil 2 dengan SJR di atas 0,25. Nah ini sesuai dengan syarat khusus untuk kenaikan ke profesor. Atau artikel yang kedua ya artikel syarat khusus yang kedua yaitu minimal ya kuartil 3 dengan SJR di atas 0,2. Nah, itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan jurnal internasional bereputasi. Ya, sehingga apabila jurnal internasional ya itu tidak terindeks pada Scopus ya atau Web of Science tapi terindeks pada database yang lain itu menurut Kepmen 39 ya tidak ada pengakuan angka kredit. Nah, untuk kriteria jurnal di sini ya mulai dari A ini ya sampai dengan F ya. Ini adalah kriteria jurnal internasional dan juga sekaligus kriteria jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi semuanya harus memenuhi ini ya. Jadi misalnya memiliki ISSN, nomor seri standar internasional, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Dan dewan editornya pakar di bidangnya dengan paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi kalau dewan editor ya kita lihat ya di
jurnal yang akan kita tuju ya minimal harus dari 4 negara. Dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Dalam satu nomor terbitan itu ya berarti minimal atau paling sedikit harus dari 2 negara. Kemudian Dewan editor dari jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Nah, kita lihat di laman jurnal tersebut ya, dewan editornya ada atau tidak. Kemudian jumlah artikel ya, setiap penerbitan adalah wajar. Nah, ini jadi tidak terlalu banyak ya. Sehingga melampaui kewajaran, dan selain itu formatnya juga tidak berubah. Jadi antara satu artikel dengan artikel yang lain dalam jurnal yang sama, jenisnya formatnya konsisten. Nah, kemudian itu kriteria jurnalnya. Kemudian ada kaitannya lagi, ada tambahan lagi ya, bahwa penerbitan karya ilmiah telah melalui proses yang berintegritas dengan korespondensi yang dapat dibuktikan, meskipun nanti ini korespondensi ini nanti akan dilakukan evaluasi atau penilaian oleh asesor, apakah di dalam korespondensi ya perbaikan ya dari reviewer atau editor itu hanya memuat sesuatu yang sifatnya teknis atau ada penilaian evaluasi yang sifatnya substantif ya. Selain dokumen korespondensinya harus lengkap ya, mulai dari submit ya, kemudian ada review, kemudian hasil review dari penulis ya, dan kemudian ada umpan balik kembali misalnya dari reviewer sampai kemudian diterbitkan letter of acceptance atau LOA dan juga sampai dengan publish. Nah, kemudian juga karya ilmiah diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika ya, dan integritas akademik ya, sehingga tidak boleh adanya plagiarisme ya, yang juga dibuktikan dengan hasil dari Turnitin ya, kemudian juga fabrikasi, pengajuan jamak, konflik of interest ya. Kemudian substansi karya ilmiah sesuai dengan kepakaran dosen ya, karena nanti juga akan ada penilaian untuk syarat khusus ya yang berkaitan dengan apakah karya ilmiah yang dijadikan sebagai syarat khusus itu ya sesuai dengan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian juga yang lain yang berkaitan dengan jurnal internasional dan juga yang ini berkaitan dengan syarat khusus ya, bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, nah di sini atau diterbitkan di jurnal internasional ya, ini yang SCR-nya berarti di bawah 0,1 atau maksimal 0,1. Sedangkan yang jurnal internasional bereputasi ini yang SCR-nya di atas 0,1. Nah, publikasi selama pendidikan sekolah, baik itu tugas, izin belajar, magister, dan atau doktor, yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi atau tesis, dinilai angka kreditnya. Jadi kalau menurut di tabel 2, ya di Capman 39 itu dinilai angka prestasinya. Angka prestasinya tetap dinilai, tetapi tidak bisa digunakan sebagai pemenuhan syarat khusus. Jadi hanya sebagai penambah angka prestasi dan juga proporsi penelitian bisa masuk, tapi tidak bisa sebagai syarat khusus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya karya ilmiah yang dipublikasikan itu selama pendidikan sekolah, ya, tetapi karya ilmiah tersebut bukan merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi, ya maka kalau melihat pada regulasi ini bisa, ya kalau melihat pada regulasi yang di angka 6 itu bisa dijadikan sebagai syarat khusus, ya, dan juga sekaligus juga dinilai angka kredit prestasinya. Nah, seperti itu cara interpretasi. Kemudian yang angka 7 ya, publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus atau reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar, simposium atau lokakarya
dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler. Nah, ini jelas dapat dinilai sama dengan edisi reguler, tetapi tidak bisa digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi kenaikan jabatan akademik. Jadi kalau misalnya artikel kita sudah dimuat dalam proceeding, ya, seminar atau simposium, kemudian akhirnya dipublikasikan pada satu jurnal internasional tertentu, ya, baik itu edisi khusus, ya, atau edisi reguler, itu tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Nah, ini harus dipahami. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, ya, sehingga tidak langsung publish, tetapi tetap melalui proses review, ya, ada prosesnya seperti penerbitan reguler, nah, sehingga bisa memenuhi syarat-syarat karya ilmiah. Nah, itu yang penting, yang kalau kita bisa menjelaskan yang berkaitan dengan kriteria. Nah, ini selain tabel 7, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ya, di tabel 2, ya. Nah, kita lihat di tabel 2, ya. Nah, di tabel 2 itu jenis kegiatan penelitian dan angka maksimal. Di sini kalau kita lihat, ya, untuk yang jurnal internasional, ya. Nah, di sini, jadi kalau ini adalah jurnal internasional bereputasi dengan SCR di atas 0,1 atau impact factor kalau WOS di atas 0,05. Nah, di sini berarti ini adalah jurnal internasional yang bereputasi. Sedangkan untuk jurnal internasional, nah ini yang tadi disebutkan, ya, jurnal internasional itu yang terindeks pada basis data internasional bereputasi, berarti di sini terindeks pada Scopus dan Web of Science, SCR-nya, ya, sampai dengan 0,1. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di video berikutnya kita akan melihat contohnya, ya, jurnal yang meskipun terindeks di Scopus, ya, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Dan juga jurnal yang dia terindeks Web of Science, ya, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Insya Allah kita akan bahas, ya, di video selanjutnya. Ya, terus ikuti channel Jejak Profesor, ya, bersama menuju iman berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.